Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Kekayaan sumber daya alam Indonesia. 2. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk masa depan. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, siapkan dulu buku tulis dan pensil untuk mencatat materi hari ini. Oke, kekayaan sumber daya alam Indonesia. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam atau biasanya disingkat dengan SDA. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Nah, untuk itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah Dia berikan kepada kita semua. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang ada di alam. Bentuknya dapat berupa makhluk hidup atau benda mati. Nah, sumber daya alam itu biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada yang langsung dimanfaatkan, namun ada juga yang harus diolah terlebih dahulu. Nah, berdasarkan keberadaan dan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus karena dapat tersedia kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hayati dan ada non-hayati. Hayati itu berasal dari makhluk hidup, yaitu hewani dan buah-buahan. Nah, sedangkan non-hayati yaitu berasal dari benda mati, contohnya air, bebatuan, sinar matahari, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, proses pembentukannya pun diperlukan waktu yang sangat lama. Contohnya ada energi, mineral, logam. Nah, energi ini terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Mineral yaitu biji besi, nikel, emas, dan tembaga. Sedangkan logam yaitu contohnya ada pasir, batu kapur, belerang, dan sebagainya. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, anak-anak, di situ ada gambar pembakaran jagung bakar biasanya. Tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan pokok, pengganti nasi. Nah, selain sebagai makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung.
Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam Indonesia. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu tersebar luas di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau itu memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam Indonesia. Nah, ini ada sumber daya alam di Sumatera. Nah, anak-anak coba dilihat, ini adalah peta Sumatera, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu memiliki banyak pegunungan, biasanya dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kelapa sawit biasanya digunakan untuk minyak goreng. Sumatera itu kaya akan hasil tambang seperti batu bara, timah, minyak bumi. Nah, minyak bumi dan batu bara biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kemudian ada Jawa. Nah, ini ada peta Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu memiliki banyak pegunungan. Ada dataran tinggi dan ada dataran rendah, juga pantai. Nah, daerah pegunungan itu biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Kemudian dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan yang subur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Kemudian ada pesisir pantai, itu biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, dan pertanian garam. Kemudian ada Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah peta Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Kalimantan juga dimanfaatkan masyarakat di sekitar untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Pulau Sulawesi. Nah, ini adalah gambar Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi itu menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Nah, di daerah sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Kemudian yang terakhir ada Pulau Papua. Nah, di Papua ini sebagian besar berupa hutan konversi dan hutan lindung. Hutan konversi adalah hutan yang ditetapkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan. Contohnya transmigrasi, pertambangan, perkebunan, peternakan, pencetakan sawah baru, dan lain sebagainya. Sagu itu merupakan salah satu sumber daya alam yang biasanya dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Nah, di Papua itu merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambangnya yang sangat beragam, yaitu seperti tembaga, emas, dan logam. Emas biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan mata uang dan perhiasan. Nah, oke anak-anak, ini adalah tugas kalian. Nah, tulis kembali soal di buku tulis tematikmu, kemudian jawablah dengan tepat pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan masing-masing 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. 2. Mengapa sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda? 3. Bagaimana warga Karawang memanfaatkan dataran rendah? 4. Tuliskan 4 sumber daya alam yang dihasilkan Pulau Kalimantan. 5. Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di Pulau Sumatera? 6. Tuliskan 4 sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakatnya. Nah, ini ada tugas 2, yaitu kerjakan LKS tema 2 pada evaluasi pembelajaran 1 halaman 10. Ayo berdiskusi halaman 12. Evaluasi pembelajaran 2 halaman 13.
Ayo kerjakan halaman 14 sampai 15. Ayo kerjakan pada halaman 20. Ayo berdiskusi halaman 21. Nah, baik anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa semangat belajar. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.